Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Muhammadiyah Lumajang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SMK Muhammadiyah Lumajang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti workshop AKM Asesmen Kompetensi Minimum dalam keadaan sehat walafiat, yang mana pada siang hari ini akan dipandu oleh Ibu Hikmah Nur Ilmiati selaku narasumber pada siang hari ini. Adapun kegiatan pada siang hari ini, pertama pembukaan, yang kedua penjelasan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah penjelasan materi dari narasumber. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hikmah Nur Ilmiati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu memberikan kita rahmat dan hidayah. Dan juga jangan lupa kirim salam dan shalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang berikutnya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bersama-sama dengan saya sharing, membagi ilmu, menimba ilmu tentang apa itu AKM. Terus terang, program ini, acara ini merupakan salah satu kelanjutan dari workshop saya secara daring, yaitu tentang AKM, yang mana ini diadakan oleh pemerintah, khususnya oleh Kemendikbud, yaitu di program guru belajar. Awal-awal dulu pada masa pandemi ada pembelajaran bagaimana pada masa pandemi itu sudah saya lalui. Sekarang saya mengikuti workshop tentang AKM. Apa itu AKM? Alhamdulillah saya sudah memperoleh ilmunya pada saat saya sudah mengikuti workshop secara daring itu. Dan sekarang saya ingin berbagi. Selain memang ini merupakan tugas imbasan dari workshop tersebut, saya juga ingin berbagi kepada ibu bapak sekalian. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar membawa manfaat. Yang tadinya kita nggak ngerti apa itu AKM, akan setidaknya akan mengerti apa itu AKM. Yang insya Allah juga akan sangat berguna bagi anak didik kita. Anak didik kita yaitu SMK Muhammadiyah Lumajang, yang memang ini harapan memang program dari pemerintah. Nanti semua itu soal-soal atau evaluasi pembelajaran itu dalam bentuk AKM. Saya lakukan dengan berdiri ya Ibu. Saya mulai. Ini ada slide saya tentang asesmen kompetisi minimum, yaitu yang sering disebut dengan AKM. Apa saja yang akan kita bahas dalam workshop ini, yaitu diantaranya di sini ada video pengantar dari Bapak Menteri, kemudian ada jenis kegiatan, ada konsep asesmen nasional, kemudian ada teknik pelaksanaan AKM, kemudian finish, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa saja
saja yang akan kita lakukan. Kita bahas pada workshop kali ini, yaitu yang pertama saya sampaikan video pengantar dari Bapak Menteri, kemudian jenis-jenis kegiatan, kemudian konsep asesmen nasional, kemudian teknik pelaksanaan AKM, dan diakhiri dengan finish. Seperti itu. Marilah kita ikuti video dari Bapak Menteri kita. Demikian
pengantar dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem. Selanjutnya saya akan menyampaikan jenis-jenis kegiatan yang akan saya sampaikan pada workshop kali ini, yaitu yang pertama saya akan menyampaikan tentang pemahaman asesmen nasional itu sendiri, yaitu untuk peningkatan kualitas belajar. Kemudian bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Konsep asesmen nasional kita bicara tentang latar belakang terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Berdasarkan hasil penelitian PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa di tanah air kita ini, yaitu siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai. Yaitu pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Di bawah minimum, bukan minimum, artinya di bawah. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, hanya 71% dibagian seperti itu berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Jadi itu hanya minimum. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 sampai 15 tahun. Jadi artinya di sini tidak ada perkembangan yang begitu signifikan. Jadi adem air istilahnya kalau orang Jawa mungkin. Dalam posisi di bawah minimum seperti itu. Untuk itu maka di sini perlu diadakan suatu evaluasi tindakan tertentu untuk bagaimana tidak berada di bawah minimum tersebut. Kemudian muncullah program tentang apa yang dimaksud dengan asesmen nasional itu. Asesmen nasional itu di sini ada beberapa tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau apa? Perkembangan mutu sistem pendidikan kita di Indonesia, terutama ya dari waktu ke waktu. Nah seperti itu, jadi dipelajari biar terpantau. Kemudian yang berikutnya, untuk memantau adanya kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, seperti itu. Kadang kelompok yang kaya-kaya sistem pendidikannya akan berbeda, kadang sekolahnya juga berbeda kalau ngetren dengan orang yang mungkin yang ekonominya agak rendah, seperti itu. Kemudian di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, ya seperti itu. Kadang orang terlalu fanatik kalau tidak negeri sudah tidak berkualitas gitu. Kan ada seperti paradigma seperti itu, padahal kan itu juga belum tentu. Tapi dengan keadaan seperti itu sebenarnya akan membawa dampak yang kurang baik juga. Kemudian antar daerah di mana kota atau desa seperti itu. Kemudian antar kelompok masyarakat berdasarkan atribut tertentu seperti itu. Jadi ini asesmen nasional itu untuk memantau seperti itu. Kemudian yang berikutnya, asesmen nasional bertuju untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Selama ini kan tidak, saya kira, ya. Jadi pengembangan kompetensi itu juga kurang terpantau, juga kurang terlaksana, apalagi karakter. Selama ini kan hanya banyak orang mengukur keberhasilan sekolah itu dari apa? Dari nilai rapot, dari misalnya nilai matematikanya 90 itu sudah dikatakan berhasil, padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Ada kalanya anak yang kognitifnya pintar, nilai kognitifnya pintar, tapi memiliki karakter yang jelek. Kompetensinya juga tidak terasah. Jadi mereka
ya di bangku, di meja belajar pada saat dia mengerjakan soal-soal kognitif. Tapi setelah diterapkan di lingkungan, di masyarakat itu karena mereka kaku, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa menalar, apalagi menghadapi masalah-masalah yang tiba-tiba datang, tidak bisa menyikapi masalah seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama sekolah tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kan kadang ada sekolah yang memiliki muatan tertentu, dengan asesmen sekolah akan memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah sekolah tersebut. Demikian dari tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ini ada lagi manfaat yang lebih lagi, yaitu dengan adanya asesmen nasional, potret kualitas pembelajaran di suatu satuan sekolah itu akan kelihatan di sini ya, bagaimana kualitasnya, apa benar-benar mengutamakan pengembangan kompetensi dan karakter, juga pengembangan kemampuan kognitif anak, atau hanya kognitif anak saja yang diutamakan, tetapi karakternya tidak karu-karuan, sehingga outputnya nanti bagaimana ada anak yang pintar, orang yang pintar, tetapi mereka karakternya jelek, maksudnya sikap akhlaknya jelek, dan juga banyak yang seperti itu. Jadi manfaat asesmen sekolah itu kita akan tahu bagaimana kualitas dari pembelajaran di suatu satuan sekolah. Kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas sekolah. Nah, sebagai umpan balik ya, jadi kan perlu ada sharing, ada masukan seperti itu. Kemudian dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Jadi bagaimanapun sekolah itu memiliki program untuk menuju kemajuan pembelajarannya, sehingga di sini adanya asesmen itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun program-program berikutnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan tentang evaluasi ujian nasional. Jadi di sini maksudnya ini asesmen nasional atau yang sering disingkat dengan AN, ya, AN. Terus kalau ujian nasional itu sering disebut dengan UN. Di sini asesmen nasional atau AN itu untuk tahun 2001 itu diadakan dan untuk menggantikan ujian nasional gitu loh. Ada apa kok ujian nasional itu harus tergantikan? Ya, gitu. Di sini perlu ada evaluasi tentang ujian nasional. Yang pertama yaitu butir-butir soal UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja. Ya memang seperti itu. Sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Sedangkan asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif, berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Jadi di sini anak akan dilatih untuk bernalar, untuk menyikapi sesuatu yang terjadi di sekitarnya, untuk berargumentasi dan segalanya. Kemudian yang berikutnya, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN itu diterapkan di akhir jenjang pendidikan. Jadi kalau yang SD kelas 6, kalau SMP kelas 3 atau kelas 9, kalau yang di SMA atau SMK itu kelas 12 di akhir jenjang. Jadi UN itu sebagai assessment of learning. Jadi setelah terjadi pembelajaran. Tapi kalau assessment itu pada prosesnya, proses pembelajaran, seperti itu maksudnya. Yang berikutnya, dengan adanya seperti itu perlu adanya reformasi tentang penilaian, perlu adanya reformasi tentang assessment. Maka ditetapkan ya. Untuk itu pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional atau
diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijaksanaan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga yang terkait. Jadi mulai tahun 2021 tidak ada ujian nasional, tetapi istilah asesmen nasional atau AN seperti itu. Dalam hal ini asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberi umpan balik untuk tidak lanjut pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Jadi di sini tujuannya itu apa ya? Bukan untuk mengukur pencapaian kognitif siswa saat itu mutlak itu dan diukur pada saat akhir tahun, tidak. Tetapi di sini asesmen nasional itu semata-mata untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Bagaimana anak-anak itu mengukur kemampuan anak-anak, bagaimana gitu? Itu nanti dikembalikan pada gurunya masing-masing. Jadi dan apa ya? Tidak berpengaruh pada adanya asesmen ini, tidak berpengaruh pada anak itu naik apa tidak seperti itu. Dan mengenai naik tidaknya itu nanti dikembalikan pada gurunya masing-masing. Yang jelas mengukur kemampuan keberhasilan belajar dan mengajar di sekolah itu bukan semata-mata dari keberhasilan akhir dari siswa itu. Yang berikutnya, sekarang kita ada perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan pelaksanaannya yaitu kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Tapi kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ya, seperti itu, pencapaian belajar murid secara individu. Kemudian jenjang penilaiannya, kalau asesmen itu untuk SD, SMP, MTS, SMA atau MA, SMK, dan program-program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau pada waktu ujian nasional hanya SMP, SMA, SMK belajar. Kemudian levelnya, kalau di asesmen itu tidak dilakukan di akhir, misalnya bukan di kelas 6, tapi di kelas 5. Kemudian kalau di SMP bukan di kelas 9, tetapi di kelas 8. Kemudian kalau di SMA di kelas 11. Tapi kalau ujian nasional di tingkat akhir, jadi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kemudian perbandingannya lain itu subyeknya. Kalau di sini tidak semua anak yang dilakukan nanti yang dikenai dengan asesmen nasional ini, tidak. Tetapi nanti ada sampel. Jadi hanya perwakilan saja, tidak semuanya. Ya, secara ada nanti. Kalau ujian nasional kan semua anak ya. Dan hasilnya itu individu. Kemudian untuk model soalnya bisa macam-macam. Ya, ada PG, ada PGK, ada menjodohkan lisan, singkat, dan uraian. Tapi pada waktu ujian nasional kita tahu sendiri bagaimana pilihan ganda seperti itu dan isi yang singkat. Kemudian sasaran penilaian, yaitu kalau asesmen nasional itu kompetensi literasi dan numerisasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan kalau ujian nasional yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran saja, kan seperti itu. Jadi yang muncul nilai fisika berapa, kimia berapa, seperti itu. Penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Kemudian kalau metodenya di sini metode MSAT, kalau ujian nasional metode CBT dan PBT, seperti itu. Jadi beda-beda, bisa dibayangkan. Sehingga saya kira ibu bapak sudah tahu bagaimana, kenapa alasannya kok sekarang ujian nasional ditiadakan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri, asesmen nasional itu lebih enak, lebih mudah. Ya, kalau ujian nasional mungkin
Kalau misalnya kita punya anak atau punya saudara yang akan ada ujian nasional, orang tua, anak, dan guru pun mungkin persiapannya luar biasa. Ada bimbel, anak dituntut bisa mengerjakan soal ini itu dalam waktu yang ditentukan, kecepatannya juga ditentukan seperti itu. Itu otomatis kan membuat stres juga. Tapi hasilnya hanya mengukur pencapaian kognitif saja, hanya satu konten itu aja. Tapi kalau asesmen nasional tidak, ya, asesmen nasional itu beberapa konten yang nantinya bisa tercapai dan kompetensinya juga bisa diukur, insya Allah bisa dicapai. Kemudian juga karakternya juga akan mengena seperti itu. Jadi tidak membuat stres orang tua atau peserta didiknya sendiri. Persiapannya begitu luar biasa kalau mau ada ujian nasional seperti itu ya. Kemudian mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Apa? Yaitu literasi, numerisasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran tersebut. Dilanjutkan, informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen. Jadi di sini asesmen nasional atau AN itu ya, ada 3 instrumen. Apa saja? Asesmen kompetensi minimum yang sering disebut dengan AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti kita gali apa itu yang dimaksud AKM itu apa, survei karakter itu bagaimana, survei lingkungan belajar itu bagaimana. Di sini kita sebut saja komponen atau tadi dari komponen asesmen nasional atau tadi yang disebut yaitu instrumen dari asesmen nasional itu apa saja. Sini muncul yaitu yang pertama AKM, asesmen kompetensi minimum, yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Jadi di sini nanti siswa itu diajak untuk bisa bagaimana memahami suatu bacaan, ya. Di situ dia bisa memahami, menalar, menerapkan, ya, memperoleh informasi dari bacanya diperoleh. Kemudian juga ada numerisasi. Di situ nanti ada angka-angka yang keluar. Nanti anak-anak itu bisa bagaimana menghubungkan dengan suatu kejadian, dengan suatu gejala-gejala atau bagaimana seperti itu. Nanti siswa itu akan bisa, insya Allah akan bisa. Kemudian kalau survei karakter itu bagaimana? Yaitu menyangkut tentang sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa, yaitu karakter siswa yang berpancasilais. Ya, dasar negara kita kan Pancasila. Jadi sekarang kembali lagi bagaimana siswa-siswa itu yang harus berkarakter sesuai dengan butir-butir yang ada di Pancasila, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya asesmen nasional. Asesmen nasional juga bisa memotret hasil belajar sosial emosional, yaitu yang disebut survei karakter tadi. Yang berikutnya asesmen nasional juga bisa memotret sikap dari siswa, keyakinan dari siswa, dan tindakan dan kinerja dari siswa. Kemudian di sini selain kita tahu ya di abad 2001 bagaimana teknologi informasi itu
sudah menguasai segala bidang, ya. Di sini tentunya diperlukan bagaimana siswa yang bisa berkompeten sesuai, bisa menggunakan teknologi yang ada, kemudian mempunyai karakter yang sesuai dengan butir-butir Pancasila kita, yaitu pelajar Pancasila. Juga memiliki daya nalar yang tinggi juga, seperti itu, ya. Kemudian bagaimana sih pelajar Pancasila itu, maksudnya yang bagaimana? Pelajar Pancasila itu, profil dari pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, memiliki jiwa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah pasti ya, sebagai pelajar itu harus. Sebab akhir-akhir ini kan juga banyak ada sekelompok masyarakat yang dia tidak mau mengenal Tuhan, ateis. Jadi kalau di sini tidak seperti itu, bukan harapan dari asesmen nasional, tetapi asesmen nasional itu ingin mencetak pelajar yang memiliki profil Pancasila. Di antaranya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya memiliki berkebinekaan yang global. Jadi ini tentunya untuk menghindari tawuran antar suku, perbedaan ras, perbedaan adat istiadat, itu kan sekarang juga banyak yang seperti itu. Jadi ini sangat tidak diharapkan. Diharapkan profil-profil pelajar yang sangat mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian diharapkan ada siswa yang memiliki jiwa gotong royong, tidak individualisme. Sekarang semua serba canggih, semua apa-apa kadang bisa dihandle dengan alat, dengan remote, tanpa ada pertolongan dari lingkungan, dari orang-orang sekitar. Sehingga kadang jiwa individunya lebih muncul. Nah, ini sangat tidak diharapkan. Yang diharapkan yaitu pelajar yang bisa, yang mengakui adanya, yang memiliki sifat gotong royong. Kemudian juga diharapkan ada pelajar yang memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi tidak hanya menerima saja, dia harus memiliki ide bagaimana untuk menciptakan sesuatu, jadi harus kreatif. Kemudian memiliki nalar yang tinggi, kritis, itu juga. Jadi bukan pelajar yang hanya dia menerima apa adanya, jadi dia harus kritis ya dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian juga pelajar yang mandiri juga, seperti itu. Jadi memang hidup sebagai makhluk sosial itu juga pasti yaitu memiliki jiwa gotong royong, tetapi juga dia mampu mandiri juga, seperti itu. Selanjutnya, ini tadi ukuran-ukuran tadi bisa dibaca sendiri, yaitu beriman bagaimana, yaitu memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Jadi memiliki sikap yang baik, ya, sikap pada dirinya sendiri, pada Allah bagaimana, kemudian pada antar manusia, pada alam, ya, kemudian pada negara, seperti itu. Saya lanjutkan. Ini untuk berkebinekaan tunggal ika, yaitu saling mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi, ya, interkultural dan dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Saya lanjutkan. Itu adalah jiwa gotong royong juga demikian, ya, peduli, mampu berkolaborasi, mampu berbagi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mandiri. Bagaimana kunci dari mandiri, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi dirinya bagaimana, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bernalar kritis,
bagaimana dia memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ya, jadi kalau ada informasi tidak langsung dimakan mentah sebagai pelajar yang berpancasila, harus dia mampu menalar, mampu mencerna, mampu mengolah, kemudian dia bisa memutuskan sesuatu apa yang tindakan apa yang akan dilakukan seperti itu. Jadi tidak terkesan tergesa-gesa. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Elemen dari kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, seperti itu. Kemudian sekarang menuju ke tahap yang berikutnya, petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Ya, bagaimana petunjuk dan tekniknya? Perlu diketahui asesmen nasional di sini terdiri dari 3 komponen tadi, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita bicara AKM sendiri. AKM itu bagaimana? Ini kita kriterianya terlebih dahulu, ya. Yang jelas pesertanya yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa tetapi sampel, ya. Kemudian pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 10. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerisasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di sini asesmen kompetensi minimal itu atau yang disebut dengan AKM itu apa saja? Yaitu asesmen membaca diharapkan siswa mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kalau asesmen numerik itu di sini diharapkan siswa mampu memahami, mengaplikasi, dan menalar. Selanjutnya, bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks atau yang sering disebut dengan PGK, PGK. Kemudian di situ ada soal menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kita langsung saja ke soal AKM. Jadi kalau AKM itu kan untuk mengukur kemampuan kognitif, ya, kognitif siswa, yaitu yang diukur apa? Kemampuan literasi dan numerisasi. Kemudian contoh komponen dari AKM literasi itu apa saja? Yaitu terdiri dari konten. Ya, konten itu apa saja di situ? Terdiri dari tes informasi, yaitu tes yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kalau teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan. Kemudian di situ ada proses kognitifnya. Siswa akan mampu menemukan informasi, mampu menginterpretasi dan integrasi, serta mampu mengevaluasi dan refleksi. Kemudian kalau kontennya, yaitu bisa personal, bisa berupa sosial budaya, dan saintifik. Kalau AKM literasi numerisasi itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu konten berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian proses kognitifnya apa saja? Di sini akan terjadi pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat
rutin. Kemudian mampu menalar, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non rutin. Kemudian konteksnya personal ada, sosial budaya ada, dan saintifik juga ada. Berikut ini saya berikan contoh butir soal asesmen literasi. Yang literasi di sini ada bacaan, yaitu berupa lilin kecil dalam sinar kegelapan. Di situ ada, ya bisa dibaca sendiri. Di situ ada kalau orang bahasa Indonesia mungkin sangat senang ini seperti ini ya. Di situ ada lilin kecil dalam sinar kegelapan. Nah, kemudian ada soal seperti ini, bacaan-bacaan seperti ini. Ini adalah butir soal asesmen literasi. Nah, kompetensi yang diukur yaitu menemukan informasi yang tersurat di dalam bacaan tersebut. Ya, kira-kira siapa, kapan, di mana, dan mengapa, dan bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjang. Jadi tadi itu ada teks sastra, ya, atau teks informasi. Jadi contoh soalnya yang bisa diambil bagaimana? Misalnya nomor 1. Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Di situ ada beberapa pilihan. A. Sinar lilin itu tidak banyak. Lilin itu membawa harapan. C. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara. D. Langkah lilin itu laksana embusan angin. Yang E. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Nah, jadi ini adalah contoh dari soal literasi. Jadi soalnya itu diberi bacaan dulu. Ya, di sini siswa itu membaca, ya, dari bacaan yang telah disediakan. Bacaan itu merupakan teks informasi atau teks sastra. Kemudian soalnya berkaitan dengan yang ada di bacaan tersebut. Kemudian yang berikutnya mungkin saya berikan contoh butir soal asesmen numerisasi tingkat SMA. Di sini bisa dilihat. Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas gunung Sinambung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut-sudutnya, dan sudah muncul ya angka-angka di situ, ya. Kemudian puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Diketahui tinggi Gunung Sinambung 2.460 meter, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan akibat maka tinggi erupsi gunung sebenarnya. Nah, itu di sini ditanya tingginya berapa, gitu loh. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya berapa ya? Kok alasannya apa ya? Kemudian dia jawab ya, ini dengan cara-cara matematika dia mengerjakannya itu. Di sini jelas muncul angka-angka. Jadi ini adalah contoh dari soal numerisasi, asesmen numerisasi. Demikian yang saya sampaikan. Saya kira sudah cukup. Ada contoh literasi, ada contoh numerisasi, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari merupakan penerapan dari AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum, seperti itu, ya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Selebihnya saya akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian materi yang sudah disampaikan oleh pemateri Bu Hikmah Nuwarini. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Saya persilakan dua penanya untuk menanyakan terkait materi workshop pada siang hari ini. Silakan. Salah satu dulu ya. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Pada kesempatan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah kita bahas dengan Bu Hikmah barusan, yang sudah kita kenal dengan asesmen nasional atau yang sering kita kenal dengan AN, itu kan ditujukan untuk mengganti ujian nasional pada tahun 2021. Yang saya tanyakan, bentuk nyata dari sebuah asesmen nasional itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab dulu. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Sofian ya. Bentuk nyata dari asesmen nasional itu apa? Bagaimana? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada 3 komponen ya. Asesmen nasional itu di sini ada AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan survei lingkungan sekolah, lingkungan sekitar seperti itu. Begitu ya. Jadi itulah bentuknya. Kalau AKM itu berkaitan dengan penilaian apa ya? Ya seperti ujian nasional tertulis itu, tapi beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional kan anak langsung mengerjakan soal-soal yang di situ hanya mengukur pencapaian anak itu mampu enggak, ngerti enggak, paham enggak dengan materi yang diberikan. Seperti itu aja. Tapi kalau AKM itu menyeluruh. Di sini diantaranya mendasar yaitu literasi dan numerisasi. Di situ nanti soal itu misalnya berupa proyek-proyek, berupa bacaan. Di situ anak itu dituntut untuk bisa mampu memahami, menalar, merefleksi, mengevaluasi seperti itu. Ya. Kemudian yang numerisasi di situ mesti seperti tadi itu ada angka-angka, seperti ada soal-soal cerita gitu. Itu adalah AKM. Dan yang tujuannya itu bukan untuk mengukur apa ya, anak itu paham dengan materi, dengan pelajarannya, tidak seperti itu. Jadi lebih luas, kontennya lebih luas, biar bisa mampu apa ya, kompetensinya menalar, bisa menerapkan itu bisa. Dan juga apa ya, AKM itu dilakukan itu hanya bukan di akhir. Kalau di akhir misalnya kelas 6 itu kan di situ nyata-nyata untuk mengukur kemampuan siswa, bagaimana siswa mampu menguasai materi selama kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Tapi di sini kalau SD itu kelas 5 justru. Nah, itu semata-mata untuk mengetahui bagaimana prosesnya, mutu pendidikan selama ini yang dilakukan, bagaimana anak itu bisa anak itu yang apa ya, menghasilkan anak yang bagaimana seperti itu. Bukan hanya mampu kognitifnya saja, mampu mengerjakan, menyelesaikan soal, tidak seperti itu. Itu AKM. Jadi beda dengan ujian nasional. Kemudian kalau yang berikutnya komponennya itu survei karakter. Itu bagaimana itu untuk membentuk siswa yang berkarakter, yang berpancasilais. Dan kebetulan dasar negara kita kan Pancasila seperti itu. Sedangkan bentuk mengukurnya itu bagaimana ini? Selama ini saya sudah mencari informasi bentuk mau mengukur survei karakter itu bagaimana itu masih belum jelas. Jadi mungkin ini masih digodok oleh pemerintah. Jadi masih belum jelas itu bentuknya bagaimana. Kalau AKM sudah jelas ya, itu yang berupa seperti ujian seperti itu, tapi beda tujuannya dengan ujian nasional gitu. Demikian juga dengan survei lingkungan itu juga masih belum jelas bagaimana bentuknya. Jadi seperti itu Pak Sofian, apa sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Demikian Bapak, jawaban dari pemateri sudah bisa diterima di Bapak Sofian. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya penanya kedua kepada Bapak Andi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika Narasumber mengatakan bahwa KKM dilakukan di kelas 5, 8 sama 11 dulu. Nah, itu kenapa sih kok KKM tidak dilakukan di kelas akhir aja seperti kelas 6, 9 atau 12? Apa alasannya kenapa dilakukan di pertengahan sekolah seperti itu? Silakan Ibu pemateri.
Terima kasih untuk Pak Andi untuk pertanyaannya sekali. Kenapa kok di kelas 5? Kalau di SMP itu di kelas 8, di SMA itu kelas 11. Ya memang beda sekali dengan tujuan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu untuk mengukur anak itu mampu sudah menguasai materi semuanya. Jadi ya mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP kelas 1 sampai kelas 3. Jadi ujung-ujungnya ya diukurnya pada waktu akhir seperti itu. Tapi kalau AKM kan tujuannya bukan itu, bukan mengukur kemampuan pencapaian siswa mempelajari hanya kognitif saja, bukan. Tapi untuk mengetahui bagaimana mutu proses dari pendidikan yang selama ini diberikan, bagaimana anak itu mengalami perubahan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Itu kan prosesnya dilihat. Jadi bukan hanya semata-mata anak itu mampu kognitifnya, tidak, Pak. Nah, jadi ya memang dilakukan pada kelas 5 atau kelas 8 atau kelas 11. Dengan tujuan apa? Ya anak itu biar ikut menikmati hasil misalnya hasil perubahannya itu ikut menikmati gitu loh, Pak. Jadi misalnya anak itu diukurnya dikenai AKM pada waktu kelas 5, otomatis hasilnya kan nanti untuk mengevaluasi mutu pendidikan di satuan sekolah tersebut, untuk mengevaluasi selama ini ternyata ada kekeliruan proses pendidikannya gini. Otomatis kan sekolah berusaha mengadakan perubahan ya. Lah anak itu menikmati gitu loh, menikmati hasil perubahan tersebut. Coba kalau anak itu dikenai AKM pada waktu kelas 6, anak itu udah keluar, anak itu tidak menikmati akhirnya seperti itu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu. Bagaimana Bapak? Sudah bisa diterima jawaban dari Bapak tadi? Alhamdulillah ya. Demikian sesi tanya jawab yang sudah disampaikan oleh pemateri dan juga Bapak Ibu yang sudah antusias sekali mengikuti workshop pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan juga masukan bagi kita semua apa itu AKM. Baik Bapak Ibu, sebelum acara workshop pada siang hari ini saya tutup, terlebih dahulu akan saya sampaikan kesimpulan dari acara pada siang hari ini. Adapun kesimpulan pada acara workshop tanggal 26 Februari 2021, yang pertama, berdasarkan penelitian PISA, kemampuan belajar siswa di Indonesia pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Yang kedua, adanya evaluasi sistem pendidikan nasional dengan menggantikan ujian nasional atau UN dengan asesmen nasional atau AM. Yang ketiga, asesmen nasional bertujuan. Yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau mutu pendidikan dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan atau antar sekolah negeri dan swasta, perbedaan sosial ekonomi, antar daerah atau antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Selanjutnya, bertujuan untuk menentukan tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Selanjutnya, memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama sekolah tersebut. Kesimpulan yang keempat, asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama, AKM atau asesmen kompetensi minimum, yaitu mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif berupa literasi dan numerasi. Yang kedua, survei karakter, yaitu upaya untuk mengetahui kondisi karakter siswa di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan oleh siswa dalam interaksi di sekolah. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Adapun kesimpulan yang terakhir, aspek literasi dan numerasi merupakan aspek kompetensi minimum yang menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kesimpulan dari acara workshop AKM pada siang hari ini. Sebelum acara pada siang hari ini saya tutup, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Hikmah Noah Ilmiati atas
ini semoga senantiasa bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dan pastinya bagi dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih Bapak Ibu atas antusias pada siang hari ini, dan marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian serangkaian acara workshop AKM Sistem Kompetensi Minimum pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum